Hello guys. This is my first video in YouTube actually. Gue lagi nyobain pengen jadi YouTuber. So, gue akan bikin video yang berkaitan dengan hobi gue actually. Salah satu hobi gue yaitu elektronik. Sesuai judulnya, gue akan coba nge-repair sebuah power supply SMPS. SMPS ya. SMPS it means switching mode power supply. Dan actually mungkin udah banyak ya video yang seperti ini, tapi gue pengen nyoba dengan versi gue, dengan experience gue yang udah gue coba nge-repair dengan alat seadanya ya. Kita coba aja. Let's see. Oke. Di sini gue akan coba ngegambarin sketsa dari SMPS switching mode power supply. Oke, di sini gue akan gambarin sebuah PCB dari power supply. Kemudian ini power supply switching ini pasti dia akan terbagi dua. Ya sebenarnya linear power supply juga sama ya, pasti terbagi dua. Yang mana high voltage dari AC listrik PLN 220 volt dan sebaliknya outputnya itu bisa step down atau step up ya, ada dua kubu. Nah, kita bicara SMPS yang sedang akan saya repair itu dia jenisnya step down dari 220 volt menjadi 12 volt DC. Jadi nanti di sini ada AC dan sini ada DC. Di sini AC-nya high voltage, di sini DC-nya low voltage karena ini step down dari AC 220 volt ke DC 12 volt. Oke. Nanti dari inlet, sini inlet dari 220 volt DC, 220 volt AC, dia akan masuk ke yang namanya EMI filter. Oke. EMI filter. EMI filter ini gunanya adalah untuk memfilter noise dari luar rangkaian power switching ini, dari listrik PLN itu pasti ada noise ya. Noise-nya itu bisa dari yang induksi, biasanya dia noise-nya gede banget yang dari induksi, dan switching itu pasti induksi noise itu pasti gede banget. Nah, EMI filter itu dua arah yang memfilternya, memfilter dari luar dan filter dari power switching itu sendiri, karena power supply switching dia menggunakan frekuensi tinggi dalam memproduksi listriknya gitu. Listrik output yang di sini. Dia power switching dia menggunakan frekuensi sekitar 100 kHz atau 100.000 kali on and off dalam 1 detik. Kita nggak bisa dengar ya, telinga kita maksimal di 22 kHz. Jadi nggak akan dengar itu. Oke, dari EMI filter dia akan menuju ke dioda. Dioda ini gunanya adalah untuk menyearahkan listrik AC menjadi listrik DC. Nah, kemudian setelah dari dioda, dia akan menuju ke kapasitor. Oke. Kapasitor gunanya adalah untuk menstabilkan listrik. Nah, itu untuk menghilangkan tegangan ripple dari dioda. Tegangan ripple it means tegangan yang mengkonversi tegangan AC menjadi tegangan DC menjadi full wave. Walaupun full wave, dia ada tetap ada itu namanya tegangan ripple ya. Kalau gue bisa gambarin begini. Oke.
Nah, listrik AC itu seperti ini. Ada puncak, ada lembah. Ini listrik AC. Nah, ketika menjadi listrik DC full wave, maka kita lihat dari sini, yang puncak dia akan menjadi tetap puncak, yang lembah ditarik menjadi puncak. Nah, seperti itu. Jadi plus dan minus. Nah, kalau yang AC ini 0, ini plus dan ini minus. Seperti itu. Nah, yang disebut dengan rival adalah ini. Nah, ini dengan rival. Untuk mengurangi tegangan rival yang turun di sini ngedrop, maka digunakanlah kapasitor. Maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan nah, yang titik-titik ini tadi kan yang ngedrop ini ya. Kemudian ketika ada kapasitor, maka yang dropnya ini kan ditahan, jadi di atas seperti itu. Tegangannya akan menjadi stabil. Itu adalah tegangan rival. Oke, kita lanjut. Kembali lagi ke sketsa power supply switching. Setelah di kapasitor, dia pasti kan plus minus ya, plus dan minus, plus dan minus. Sama dari sini juga plus dan minus, plus dan minus. Nah, ini masih AC, tegangan AC. Kemudian dari plus ini, dia salah satu kakinya, salah satu kutub ini pasti akan menuju ke trafo, transformator. Ya, salah satu kakinya ya. Nah, kenapa ini saya gambarin? Kenapa ini gue gambarin yang plus? Karena kebanyakan power supply switching dia menggunakan transistor MOSFET dengan tipe N. Dia pakai tipe N channel ya, tipe negatif. Gate-nya itu dia pakai triggernya negatif. Kemudian tipe transistor. Oke, ini kenapa gue gambarin kutub positif yang langsung menuju ke transformer? Karena kebanyakan power supply switching dia menggunakan transistor tipe N, tipe N channel. Jadi dia gate dan drain dan source-nya itu dia menggunakan kutub negatif. Jadi yang negatif ini pasti ke source-nya si transistor MOSFET, kemudian ini ada gate, kemudian ini transistornya ya, transistor powernya, transistor MOSFET-nya, kemudian ada drainnya akan menuju langsung ke kaki satunya dari trafo ya, trafo step down itu sendiri. Nah, gate-nya dia ambil dari, nanti kalau kita lihat dari yang ini power supply yang kita sedang repair, dia controllernya ada IC di sini. Nah, berarti gunanya IC tadi adalah untuk mengontrol si transistor untuk on dan off sebanyak 100.000 kali per detik. Seperti itu. Nah, ini primer, ini sekunder. Oke. Ini akan loncat ke sini. Ke yang low. Ini yang sekunder pasti itu sudah low. Nah, ketika sudah seperti ini, dia akan disearahkan oleh namanya dioda Schottky. Ini gue nggak tahu nih tulisan gue bener nggak ya. Schottky. Dioda Schottky adalah dioda yang
apa ya, gue bisa bilang dioda Schottky adalah dioda yang refreshnya itu tinggi sekali, refresh rate-nya itu tinggi sekali. Biasa digunakan di switching ini ya, switching mode lah, switching device, switching elektronik. Kemudian dari sini pasti ada kapasitor plus dan minus. Nah, gate ini sini kan ada IC ya, IC switching. Gate ini, gate si transistor MOSFET tadi diambil dari IC, dan IC ini mengambil feedback dari sini. Dari sini, kemudian dia akan menggunakan yang namanya optocoupler ya, supaya tegangannya stabil. Jadi di compare antara tegangan yang akan diberikan ke primer dan akan di-compare dengan tegangan yang output dari sini. Frekuensinya akan dibandingkan. Jadi supaya outputnya itu tetap stabil. Oke. Kemudian dari sini akan ada yang namanya filter lagi, filter EMI lagi. Ini induksi ya, lilitan. Besarannya itu mikro Henry. Ini bukan U ya, tapi mikro Henry. Nah, ini ke ground, ini tegangan negatif, ini tegangan positif. Ya, simpelnya seperti ini. Ini sketsanya seperti ini, simpelnya seperti ini. Kemudian yang pertanyaannya adalah ketika kita akan merepair, mana sih yang biasanya mudah rusak gitu. Biasanya yang kita cek yang biasanya mudah rusak adalah kapasitor yang ada di sini. Kemudian dioda Schottky, karena dia kalau bebannya terlalu tinggi, bebannya terlalu berat, diodanya akan menjadi panas. Biasanya ini yang rusak ya biasanya. Tapi kalau ini aman dan ini aman, biasanya ada di sekitar sini. Ada di sini si transistor MOSFET-nya sendiri, atau kapasitornya sendiri, atau diodanya, atau mungkin IC-nya sendiri. Tapi yang paling gampang kita cek dulu dari yang low voltage-nya dulu. Shall we? Kita coba ya. Oke. Sekarang kita coba repair power supply ini ya. Kita lihat di sini. Kalau secara fisik kita lihat, nah ini dia. Secara fisik kita lihat di sini ada F1. F1 itu berarti dia fuse. Ini fuse-nya meledak. Fuse meledak berarti ada yang konslet. Yang konsletnya bisa dari dioda ini, dioda penyearah yang dari high voltage. Bisa jadi ini transistor MOSFET ya. Transistor MOSFET ini transistor power. Dia kodenya 12N60. Berarti 12 ampere 600 volt. Bisa juga dari IC driver ini untuk mengontrol si MOSFET tadi. Kemudian secara fisik lagi di sini kemungkinan ini juga kering, kita ganti juga, kita coba ya. Di sini ada dioda Schottky. Kelihatan nggak nomornya? Nah, itu ada ya. Itu 2010. Itu sekitar 10 ampere dioda Schottky-nya. Oke, pertama-tama kita harus cek dari sini, dari awal dioda penyarah yang ini. Kalau
fuse ini mati, biasanya terjadi konsleting pada dioda ini dulu. Biasanya ya. Kita cek aja dulu deh. Kita cek menggunakan avometer. Menggunakan avometer. Kita lihat. Kita atur ke sini yang simbolnya dioda. Kita nyalakan. Kemudian kita cek di sini. Kalau dia short berarti nilainya itu kosong, 0 maksudnya, atau dia bunyi. Nah, seperti itu. Lampunya menyala, lampu LED-nya, kemudian nilainya 0. Kalau terjadi short atau konsleting, kita coba aja ya. Kita mulai dari input sebelah sini dulu. Kita lihat. Ya. Nah, sini tidak terjadi konsleting. Kalau kita lihat dari sini, ya. Plus minus, ini plus, ini minus. Ini plus, minus, ground dan listrik ke PLN. Oke, ini sudah kita lepasin. Kita lepasin satu-satu. Kita lepasin satu-satu. Wah, masih nempel. Yang mana yang kita lihat, mana yang sorting dari dua ini ya. Cek. Nah, ini sorting, terlihat menyala. Ini pun short. Oke, berarti ada dua dioda yang mati. Kita singkirkan dulu yang mati. Kemudian kita ganti. Kita ganti dengan yang baru. Di sini ada dua. Kita lihat. Oke, ini kita lihat kodenya itu 1N5408. Nah, ini gue beli salah nih ternyata. Ini kodenya 1N5402. Kalau yang 1N5408 dia voltasenya di 1000 volt. Kalau yang 5402 dia voltasenya di 200 volt. Jadi untuk 220 volt kayaknya nggak mungkin. Jadi gue akan modif sedikit. Gue cuma ada spare part. Ini dioda bridge. Ini sekitar 5 amperan. Kalau lihat dari datasheetnya. Kita coba aja ya. Kita modif. Kita copot dulu yang sisa dua ini. Dioda ini kita copot dulu. Nanti kita modif pakai dioda bridge star sih. Shoot. Oke, kita coba ya. Oke, kalau kita lihat di sini,
input AC-nya yang dua di sini, input AC. Kemudian yang kanan kiri itu plus, ini minus. Plus output minus inputnya AC, dua ini, dua di tengah. Coba pasang ya. Oke, ini minus, langsung ke sini. Nih, minus, berarti langsung sini. Oke. Kita double check apakah ada kesalahan pemasangan. Yang sebelah kiri kalau terlihat, kelihatan nggak? Ya, itu plus, sebelah kiri, sebelah kanannya negatif. Itu seharusnya negatif berarti. Oke, plus ke tengah, negatif ke pinggir. Oke, aman. Sekarang kita coba lepas MOSFET-nya dulu, kita cek apakah MOSFET-nya konslet atau tidak ya. Oke, ini gue udah lepasin transistornya, transistor MOSFET-nya. Kita cek dulu transistor MOSFET-nya yang negatif ya. Negatif ke kaki nomor 2, positif ke kaki nomor 3. Hasilnya ada nilai 400 sekian. Yang negatif, probe negatif, gua akan tempelkan ke kaki nomor 1. Apa yang terjadi? 1. Dan kita balikin lagi ke kaki nomor 2. Apa yang terjadi? Ada nilai di situ. Kalau probe yang positif gua tempelin ke kaki nomor 1, maka dia akan sorting. Nah, ini tandanya si transistor MOSFET masih bagus. Kemudian yang negatif gua ke kaki 1 lagi, maka dia akan menjadi ada hambatan lagi.
Sebenarnya ini bukan hambatan ya. Itu karena dia MOSFET rata-rata dia ada dioda di dalamnya. Nah kebetulan ini diodanya sesuai dengan kaki probe-nya. Misalkan kita lihat di sini, jadi sama seperti ini ya. Nah, kalau posisinya benar, maka dia nilainya akan bertambah. Ini posisinya positif di yang garis, maka tidak ada arus yang keluar. Kalau kita begini, kita balik, maka ada arus yang keluar. Nah, kan nilainya 400 sekian sama ya. Nah, kita coba lihat. Ini posisinya dalam keadaan kita beri muatan negatif dulu. Berarti harusnya ketika ini dibalik, harusnya tidak ada nilai. Nah, itu bagus. Dan ketika kaki nomor 1 gue kasih positif, set, dan gue balikin lagi, dia ada nilai. Berarti ini transistor masih bagus. Dan kita pasang ulang. Sebelum kita pasang ulang, kita sekalian aja. Kita sekalian lepas yang ini. Di sini ada dioda Schottky. Dioda Schottky-nya kita lepas dulu. Dioda Schottky, for your information, dia dioda yang fast, apa ya kita nyebutnya itu namanya fast recovery. Jadi cocok buat yang switching, buat power supply switching itu cocok banget dengan dioda Schottky namanya. Kita lepas dulu. Gue ngelepasnya langsung sekaligus tiga-tiganya. Oke. Ya, ini dioda Schottky. For your information juga, dioda Schottky sebenarnya dioda yang dirangkai berhadapan ya. Maksudnya berhadapan itu mana tadi? Yang gua maksud berhadapan adalah ini. Nah, dia berhadapan seperti ini. Nah, gitu. Jadi kaki 1, kaki 2, dan kaki 3 outputnya. Nah, begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini inputnya kaki 1 dan kaki 3, outputnya di tengah kaki 2. Jadi ini AC, listrik AC, dan keluarannya listrik DC. Seperti itu. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Kita konsentrasikan tengah dan kanan kiri. Kita positif dulu yang di tengah. Oke. Ya. Kita konsentrasikan di tengah dulu positifnya. Kemudian kita cek yang kanan, tidak ada nilai. Yang kiri tidak ada nilai. Ketika ditukar harusnya ada nilai, harusnya ya. Kita lihat. Wah ya. Kami cari 5 monitor. Nah ini ada nilai, berarti masih bagus ya. Oke.
Kita cek dulu yang lainnya seperti transistor yang lain. Intinya mah kita cari yang short aja dulu, terutama yang dua ini. Kalau yang dua ini aman, insya Allah aman kesananya. Kita cek dulu transistor ini ya, belakang. Kita hanya ngecek ini aja, ngecek short apa tidaknya aja. Sepertinya aman, bisa kita lanjutkan sepertinya. Ya, kita coba pasang dulu ini. Ini dioda Schottky, pasang. Datanya bagus, aman. Kemudian kita pasang transistor MOSFET-nya. Wah, bisa masuk. Ya. Kita lepasin dulu ini sisa pecahannya, sisa kakinya yang rusak tadi, yang pecah, fuse yang pecahnya kita lepas dulu. Oke, kemudian tinggal pikirin gimana caranya dia punya kaki. Soalnya gua nyari fuse yang ada langsung kakinya agak susah ya di sini. Mungkin gue potongin aja deh kaki yang lain, kaki dari komponen yang lain. Nah, ini lumayan nih, kita coba sambungkan. Kita coba sambungkan. Oke, satu kaki lagi.
sekarang udah punya kaki fuse-nya. Cek lagi. Oke, aman. Kita pasang. Nggak usah dalam-dalam kali ya, agak berdiri aja seperti ini, cakep. Oke. Tinggal kita soldernya jangan lama-lama, nanti lepas lagi yang di kaki fuse-nya yang nempel ya. Nah, kan lepas kan, sedikit lepas, semoga nggak lepas semuanya. Oke, aman. Final check. Final check. Ini dua ini aman. Oke, aman. Yang kaki yang ini menuju sini. Oke. Ya, kita coba ya. Kita coba ini, kita pasang ke listrik, nyala atau tidak. Ya, kita berhasil. Lampu LED-nya menyala. Tinggal kita coba pasang dulu ke casingnya. Barangkali transistornya kepanasan ya. Barangkali masih ada problem. Kita coba dulu ya. Kita pasang ke casingnya. Kita tambahin ini thermal pasta biar lebih adem. Kita kasih sedikit di sini, kemudian kita tambahkan di sini. Tempel.
Kita cek sekali lagi apa ada yang menyentuh besinya atau tidak. Sepertinya aman. Kita coba lagi nyalakan dan kita tes outputnya sudah benar stabil atau belum. Kita setting di 20 volt, kemudian plus itu di sebelah kanan, negatif sebelah kiri. Kita lihat di situ 9 volt, 9,5. Kalau kita naikin, dia sampai di 14,8. Sepertinya ini bagus nih. Kita setting di 13,4 ya. Oke. 13,5. Kita coba tes beban. Tes beban menggunakan lampu LED. Saya coba pasang lampu LED sebagai tes beban, apakah menyala atau tidak. Oke, kita masukkan lagi satunya. Ya, kita nyalakan. Oke. Yes, berhasil. Kemudian kita coba cek voltasenya apakah dia turun. Apakah dia turun atau naik atau bagaimana? Ya, stabil ini termasuknya ya di 13,5. Tadi saya atur di 13,7. Coba kita naikkan. Di 14,7 juga aman. Kita turunkan. Aman nih. Cakep. Oke, repair kita kali ini berhasil dengan baik. Kita tes ini sudah aman. Voltase juga aman. Jadi kesimpulannya adalah, matiin dulu ya silau. Kesimpulannya adalah biasanya power supply yang selama ini gue temuin itu problemnya cuman ada di dioda. Kalau tidak di dioda, di IC MOSFET. Kalau tidak di IC MOSFET, ada di dioda Schottky. Kalau dua-duanya sudah benar, berarti drivernya di sini IC drivernya atau transistor drivernya. 3 itu saja yang biasanya perlu diperhatikan. Kalau yang lain ini masih tidak berfungsi juga, maksudnya bukan berfungsi, maksudnya semuanya aman dan masih tidak berfungsi, baru kita cari yang lain yang di sini. Kita cek semuanya sekalian. Di sini ada apa ini namanya optocoupler ya, optocoupler mengisolasi dari high voltage dan low voltage untuk memberikan sinyal kepada IC bahwa voltase di sini tuh ada gitu, dan memberikan informasi frekuensi kepada IC. Jadi hasil akhirnya itu outputnya stabil. Oke, seperti itu aja teman-teman tutorial kali ini untuk repairing power supply yang berjenis apa ya, kita nyebutnya power supply jaring seperti ini, dan hampir semuanya sama ya seperti itu problemnya, hanya kebanyakan problemnya ada di situ, di dioda, transistor MOSFET,
dioda Schottky atau IC drivernya atau transistor drivernya. Bolak-balik di situ aja sih sebenarnya. Atau kalau semuanya sudah benar tapi listriknya kurang, bisa jadi di kapasitor. Nah, kalau kapasitornya sudah diganti, kapasitor akhir yang ada di sini yang di depan. Kalau kapasitornya ini sudah diganti dan tetap masih drop voltasenya, berarti kemungkinan di IC MOSFET atau drivernya dioda Schottky-nya sudah lemah, harus diganti. Oke, seperti itu aja. Monggo di subscribe, dukung video ini. Kemudian please komen barangkali ada masukan yang lebih bagus atau kritikannya barangkali tutorialnya agak ada yang kurang berkenan di hati. Itu aja. Thank you banget udah nonton. Makasih banyak.